Ustaz, bagaimana jika kita lupa rakaat sholat kita? Haruskah kita sujud sahwi? Jika iya, bagaimana tata caranya? Iya, ulama mengatakan wajib bagi orang yang mengingatnya. Dan tata cara sujud sahwi, kalau kita mengingat jumlah rakaat yang kita lupa itu sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Misal lagi sholat, ini 3 atau 4 ya, kita harus pilih yang lebih sedikit ya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian sholat lalu dia lupa berapa rakaat, maka pilihlah yang paling sedikit. Misal 3 atau 4, kita pilih 3. Kata Nabi SAW, kalau nanti dia setelah salam ternyata lebih 1 rakaat, maka dia telah diberikan balasan oleh Allah karena sudah sempurna targetnya. 4 jadi 5 lebih gitu kan, karena dia lupa. Tapi kalau dia pilih yang lebih banyak, misal 3 atau 4 nih, ternyata dia pilih 4, dan memang sholatnya memang waktu itu kurang 1 rakaat, maka dia akan kekurangan pahala, bahkan bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pilih yang lebih sedikit gitu kan. Nah, kalau kita ingat kesalahan kita sebelum salam, sujud sahwinya, sahwi ini kelalaian sebelum salam. Kalau misalnya kita sudah bubar nih, selesai salam, duduk sama teman ngobrol, terus tiba-tiba kita baru ingat, tadi lupa 1 rakaat nih. Kembali lagi, langsung kita berdiri, hadap kiblat, sholat 1 rakaat yang terlupa, kemudian kita salam, habis salam baru sujud sahwi. Sebagaimana hadis Bukhari, Nabi SAW pernah sholat asar, kemudian begitu tahiyat 2 rakaat, beliau salam. Habis itu beliau zikir. Kata para sahabat, kami mengira wahyu turun mengubah sholat asar kembali kepada seperti masa di Mekah. Kan waktu di Mekah itu sholat waktu awal diperintahkan Isra Mi'raj itu semuanya 2 rakaat ya. Subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Memang awal Isra Mi'raj begitu. Nanti tahun 2 Hijriah baru berubah seperti sekarang nih. Subuh yang tetap, yang lainnya ditambah. Duhur, asar, isya ditambah 2 rakaat, maghrib ditambah 1 rakaat. Maka subuh tetap dalam hukumnya gitu kan. Maka sahabat mengatakan, kami mengira wahyu turun mengembalikan sholat asar kepada hukum awal 2 rakaat. Karena Nabi SAW zikir, habis itu Nabi berdiri sampai depan pintu. Dan para sahabat mengatakan, kami tidak berani menegur Nabi karena masih ada Abu Bakar dan Umar dalam saf. Mereka pun diam. Artinya ada orang yang dituain tuh. Mereka diam, ada ulamanya di sana. Akhirnya ada seorang sahabat Badui mendekati Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, apakah wahyu datang, turun, mengubah sholat asar menjadi 2 lagi? Kata Nabi SAW, tidak. Atau anda lupa ya Rasulullah? Kata Nabi, saya tidak lupa. Nabi ini memang dengan hikmah Allah lupa ya. Allah ingin mengajarkan kepada para sahabat cara sujud sahwi. Maka Nabi SAW masuk ke masjid memegang tangan sahabat ini, lalu berkata, benar gak yang orang ini bilang? Ya, kata para sahabat, benar ya Rasulullah, tadi anda cuma 2 rakaat. Maka Nabi SAW itu langsung menghadap kiblat, takbir, semua sahabat ikutin. 2 rakaat yang tersisa disolatin, salam. Setelah salam baru beliau sujud sahwi. Perhatikan ya. Jadi kalau ingat kesalahannya sebelum salam, sahwinya sebelum salam. Kalau sudah terlanjur bubar, maka sujud sahwinya setelah salam. Bolehkah saya sholat sunnah rawatib untuk 4 rakaat sebelum duhur? Setelah duhur, sebelum asar dilakukan sekaligus 4 rakaat, apakah baik atau sama keutamaan dibandingkan 2 rakaat? Boleh. Jadi sholat sunnah yang 4 rakaat seperti qobliyah, ba'diyah duhur, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Berarti ada sunnah 4 dan sebelum dan sesudah duhur. Ada juga 4 rakaat sebelum asar, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, hadis Hasan, mohon maaf, sanad Hasan, kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Bolehkah 4 rakaat ini dikerjakan 4 rakaat langsung? Boleh. Tapi tanpa tahiyat pertama. Diambil daripada ciri sholat malamnya Nabi SAW. Beliau pernah sholat malam itu 2, 4 rakaat, 8 rakaat. Beliau juga pernah sholat 4 gitu kan. Tapi tanpa tahiyat pertama. Jadi boleh saja. Kalau keutamaannya mana lebih afdal, 4 atau 2 salam, tetap 2 salam lebih afdal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, sholat itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Apa benar tidak ada imam kedua dan seterusnya dalam sholat berjamaah di masjid besar, sehingga apabila kita datang terlambat terpaksa sholat sendiri? Tetapi ada riwayat ketika ada sahabat datang terlambat, Rasulullah SAW menyuruh sahabat lain untuk menemaninya. Apa maksudnya? Tetap ada, tapi yang dijadikan tolok ukur adalah imam yang pertama. Jadi sholat yang pertama. Sholat yang kedua itu ya umum saja. Tapi tidak boleh, yang tidak boleh itu tidak boleh ada 2 imam dalam satu masjid. Misal gini, ada orang lagi sholat,
kalau jemaah pertama sudah selesai. Jemaah pertama biasanya orang ikut tuh. Yang sering terjadi ini kalau jemaah kedua, jemaah ketiga, ada di sebelah sana imam orang bersolat berjamaah. Datang yang lainnya buat lagi jemaah sebelah sana. Datang yang lainnya sholat lagi di sebelah sana. Ini yang nggak boleh. Jadi kan ini tidak boleh. Ini dilarang dalam hadis. Jadi kalau memang kita masuk masjid ada orang yang lagi berjamaah, kita gabung aja di situ. Kan gitu. Itu yang boleh. Itu tidak ada masalah. Yang jelas tidak boleh dua imam dalam satu masjid, itu yang ada larangannya. Sholat duha awal jam berapa? Batas akhirnya jam berapa? Kalau awal duha itu disebutkan dalam hadis pada saat unta sudah merasa teriknya matahari. Jadi kita ganti aja unta antum pada saat kita rasa terik matahari sudah panas ya sudah duha, gitu kan? Jadi kurang lebih begitu, sudah terasa teriknya matahari lah. Sampai batas waktunya itu menjelang waktu zawal atau waktu duhur ya, menjelang waktu duhur. Jika saya akhwat mau sholat di masjid tapi wudhunya dicampur dengan ikhwan, saya takut aurat saya terlihat olehnya sewaktu berwudhu. Apakah saya tetap lanjutkan berwudhu atau saya cari masjid lain yang tempat wudhunya terpisah? Kalau sudah masuk waktu sholat wudhu saja, tapi saya sarankan akhwat seperti ini wudhunya di kamar mandi saja, nggak usah di tempat wudhu. Jadi masuk ke lokasi yang ada WC, kan ada wastafel tuh ya. Itu kan leluasa karena perempuan semua di dalam. Buka jilbabnya, pamit sama yang bersih-bersihin kamar mandinya, saya akan wudhu, nanti saya bersihin sebentar. Wudhu aja di situ. Jangan wudhu di tempat luar gitu kan. Itu Allah Alam saran saya. Atau kebanyakan kalau akhwat kita pakai jilbab besar, mereka bisa pakai jilbabnya. Karena jilbab besar itu biasanya bisa ditarik ke depan, kemudian tangannya bisa dimasukkan dari bawah gitu kan. Dia bisa berwudhu, insya Allah tidak kelihatan. Ini pernah dipraktikkan oleh istri saya, bisa insya Allah. Setelah sholat, kalau masih ada waktu boleh cari masjid lain ya. Khawatir kelihatan bisa cari masjid lain. Tapi kalau waktu sudah masuk, lebih baik mengejar awal waktu dengan sholat di situ. Adakah tanda-tanda jelas kalau ada dosa yang belum terampuni Allah? Kalau yang ulama simpulkan dalam ilmu tazkiyatun nafs, dalam materi mensucikan jiwa teman-teman sekalian adalah tidak khusyuknya seseorang dalam ibadah. Jadi antum masih malas ibadah, tidak khusyuk, tidak pernah bisa menangis ya. Itu semua adalah hal-hal yang masih berarti menandakan masih ada dosa yang mengganjal. Antum perbanyak istighfar ya. Itu Allahu alam yang hampir disepakati ulama. Kalau tanda-tanda lain saya tidak tahu ya. Jika kita berwuduk terus kita diajak ngobrol atau menjawab pertanyaan apakah batal wuduknya, apakah cukup diam saja? Enggak batal wuduknya kalau ngomong, enggak ada masalah ya. Apakah ada anjuran membaca salawat ba'da shalah atau setelah sholat? Jika ada, apakah ada anjuran berapa kali sehari? Bagaimana dengan salawat yang dibaca oleh Rasulullah SAW sendiri? Kalau setahu saya tidak ada salawat setelah sholat. Tidak ada salawat setelah sholat. Zikir sholat jelas, habis sholat. Tidak ada salawatnya. Salawat itu ada dibaca pada saat tahiyat, gitu kan? Salawat ada dibaca pada saat selesai mendengarkan azan. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar muadzin, ikutilah apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bacalah salawat untukku dan mintalah wasilah untukku. Kemudian salawat dibaca setiap kali mau memulai perkara, urusan, doa. Seperti pengajian, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baca tahmid dan salawat, itu dibaca. Gitu kan? Kemudian salawat juga dibaca pada saat masuk masjid, keluar masjid. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan sampai masuk masjid dengan kaki kanan dia baca Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultan karim minasyaitonir rajim. Ada salawat. Keluar juga begitu Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma aftah li abwaaba fadlik Allahumma aqsimni minasyaitonir rajim. Ada salawat. Membaca salawat juga pada hari Jumat. Itu adalah perintah. Kata Nabi SAW hari Jumat adalah hari yang terbaik sepanjang masa dan perbanyaklah salawat untukku di hari itu. Siapa yang memperbanyak salawat untukku maka dia akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Juga yang keenam membaca salawat setiap kali mendengarkan nama Nabi SAW. Nabi SAW dan seterusnya. Tinggal lafadznya. Lafadz yang dinukil kepada kita adalah yang paling afdal salawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammadin. Tidak ada sayyidina. Lafadznya begitu datangnya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ketiga adalah Allahumma salli ala Muhammadin ya wa ala ali Muhammad. Ada juga lafaz yang datang Allahumma salli ala Muhammad. Cukup. Kalau kita buru-buru mau baca salawat kita baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala, itu sudah cukup. Ya juga tadi termasuk ada zikir pagi sore ya.
Disunnahkan baca pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali. Salawat kepada Nabi SAW. Kemudian termasuk salawat adalah alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam, gitu kan? Atau sallallahu alaihi wasallam. Ini semua termasuk lafaz-lafaz yang disunnahkan. Pada saat sholat subuh, apakah duduknya iftirash atau duduk tawarruk? Dua-duanya boleh, nggak ada masalah. Ini dua-duanya pendapat yang kuat dan kembali kepada dalil yang sama. Allahu a'lam. Artinya dalilnya dua-duanya bisa dijadikan sebagai pegangan. Jadi tidak perlu disalahkan yang mana tawarruk, yang mana iftirash di sini. Dari banyaknya salawat yang diajarkan, manakah salawat yang paling disukai Rasulullah SAW dan sesuai dengan yang disunnahkan beliau? Salawat Ibrahim yang di tahiyat. Bahkan saya sarankan kalau anda mau lebih baik, baca itu saja terus. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Riwayat yang lain, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini dua riwayat yang berhubungan dengan dibaca tahiyat dan dikenal dengan salawat Ibrahim. Ini yang paling afdal. Maka saya sarankan kalau ada yang afdal, tinggalkan yang mufaddal. Artinya dahulukan ini. Kecuali memang yang sering dilakukan oleh para sahabat pada saat disebutkan nama Nabi SAW, paling sering mereka ucapkan SAW. Dan Nabi SAW juga tidak menegur mereka dengan itu. Tapi kalau mau ditanya mana afdaliyahnya, maka salawat Ibrahim. Ustaz, mohon penjelasan mengenai pengaturan saf sholat untuk wanita yang berjamaah di masjid di belakang saf laki-laki berkenaan dengan hadis yang menyebutkan saf paling buruk bagi wanita adalah yang terdepan, yang paling baik adalah paling belakang. Yang terjadi di musola kantor saat sholat berjamaah adalah para wanita membuat saf kedua, ketiga, dan seterusnya sebelum saf di depannya terisi penuh, sehingga makmum masbuk justru berada di depan untuk mengisi saf yang kosong. Apakah ini dibolehkan? Jadi begini, saya pernah jelaskan juga dalam bab sholat sebenarnya. Kalau ayat ada sebab nuzul, gitu kan? Kalau hadis itu ada sebab wurud, sebab disebutkan hadis. Jadi ada sebabnya waktu hadis ini disebutkan. Ulama hadis merincikan panjang lebar masalah ini. Jadi ternyata waktu dulu para sahabat laki-laki itu menggunakan pakaian izar dan rida seperti baju umroh, gitu, kain umroh ya, kain di atas, kain di bawah gitu. Dan mereka tidak mengenal pakaian dalam zaman dulu, sehingga pada saat mereka sujud itu kalau di saf terakhir laki-laki, yang waktu itu kebetulan di masjid Nabi, selesai saf terakhir laki-laki, saf perempuan langsung, dan tidak ada hijab, belum ada pemisah di antara mereka, gitu kan? Maka bisa saja wanita sahabat yang di saf pertama pada saat laki-laki sujud duluan di saf terakhir kelihatan auratnya. Nah pada saat ini terjadi Nabi SAW sebutkan hadis ini. Nabi SAW sebutkan hadis ini. Maka ulama hadis merincikan begini. Untuk memahami hadis ini, kalau seandainya di musola atau di masjid itu sudah ada pemisah hijab yang membuat perempuan tidak terganggu dengan aurat laki-laki yang berada di saf terakhir, gitu kan? Baik itu besi, tabir, dinding, maka sudah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berarti indikasi larangan hadis ini berlaku bagi yang seperti kondisinya masjid Nabi waktu itu, belum ada hijabnya. Kalau hijab sudah ada, berarti hadis ini sudah keluar dari larangan, jadi tidak kena lagi wanita-wanita yang sudah ada hijabnya. Mereka boleh ngisi saf yang pertama, saf yang kedua, dan seterusnya, gitu kan? Jadi difahami. Tetap hadis ini berlaku, tapi berlaku pada masjid yang tidak ada hijabnya. Yang tidak ada hijabnya. Apalagi kalau sampai terjadi tadi misalnya sudah ada hijab, lalu akhirnya karena tidak diisi saf yang pertama dari wanita, sehingga akhirnya yang masbuk tidak bisa masuk. Nah ini kan malah terganggu, gitu kan? Kecuali memang juga kalau anda bisa melakukan, dibuat misalnya ada jalan khusus untuk orang-orang yang terlambat, sehingga mereka bisa ngisi, itu mungkin masih bisa jadi solusi juga gitu. Bolehkah membaca suratannya hanya satu ayat saja, misal Al-Baqarah 102 dan rakaat kedua Al-Baqarah 255? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi ulama menganjurkan termasuk adab membaca Al-Quran adalah membaca sampai selesai. Kalau ayat-ayatnya pendek, ada orang masya Allah Allahu Akbar, waladhdallin amin, qul Allahu ahad, Allahu Akbar, ruku. Rakaat kedua Allahu Samad, ruku lagi. Nah ini tidak masuk dalam adab Al-Quran, mestinya diselesaikan kalau surah-surah pendek. Lebih utama mana sholat qabliyah atau ba'diyah? Masing-masing sholat tersebut pahalanya apa? Ya masing-masing lah. Qabliyah kan sebelum, ba'diyah sesudah. Jangan dipertemukan mana yang lebih afdal, dua-duanya dikerjakan, kan? Jadi kalau anda perlu tanya, kalau saya masuk masjid, lebih afdal tahiyat masjid atau sholat qabliyah? Nah itu baru ketemu. Kalau sholat qabliyah sama ba'diyah gimana caranya cari mana afdal ini?
Dua-duanya waktunya berbeda, dikerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib gitu kan. Jadi masing-masing punya kelebihan tentunya dengan izin Allah. Ini tergantung daripada hadis-hadis Nabi SAW yang sudah sering kita sampaikan. Seperti misalnya kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur. Jadi qabliyah sendiri, ba'diyah sendiri. Maka Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Itu kan semoga Allah merahmati seorang hamba yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum asar. Dan itu semua diingatkan oleh Nabi SAW. Dalam keadaan masih punya wudu, tapi makan dan setelah makan langsung sholat tanpa mengambil wudhu lagi, bagaimana hukumnya? Enggak ada masalah. Makan tidak membatalkan sholat kecuali anda makan daging unta. Itu memang ada hadisnya sendiri, gitu kan? Waktu Nabi SAW makan dengan beberapa sahabat daging unta, lalu beliau mengatakan, siapa yang telah memakan daging hewan ini, maka sebaiknya dia berwudhu. Sebaiknya dia berwudhu, gitu kan? Jadi ulama sepakat mengatakan makan daging unta baru batal wudhunya. Kalau enggak ya enggak, gitu kan? Kalau enggak ya enggak. Kalau makan umumnya enggak apa-apa insya Allah. Gitu. Cuma kalau habis makan memang ulama Syafi'iyah mengatakan lebih baik berkumur-kumur. Ulama Syafi'iyah, kalau jumhur ulama mengatakan tidak ada masalah, kecuali dia yakin ada sisa makanan yang dikhawatirkan dia kalau sholat ngunyah lagi. Kan gitu. Loh iya, karena makan dalam sholat kan batalin sholat. Misal tersisa daging nih, kemudian terlepas dari giginya, baru dikunyah sama dia untuk ditelan, itu kan nggak boleh. Kan gitu, sisa makanan. Makanya Syafi'iyah mengatakan, ulama Syafi'iyah mengatakan kumur-kumur, bersihin selesai, gitu kan. Atau kalau jumhur ulama mengatakan kalau dia yakin tidak ada sisanya, misal dia makan makanan agar misalnya yang halus gitu kan, atau dia minum minuman memang manis, sudah cair masuk ke dalam tenggorokannya dan ke perutnya, maka tidak ada masalah, gitu kan. Allahu a'lam. Ustaz, bolehkah kita membatalkan sholat karena pernah saya tidak sengaja refleks membatalkan sholat sunnah saya untuk mematikan alarm daripada bunyi alarm itu mengganggu. Jadi kalau sholat sunnah boleh, sholat sunnah boleh. Kita lagi sholat, bunyi alarm kah, tidak kah, tiba-tiba mau dibatalin, sama dengan puasa sunnah, boleh saja, gak dosa, karena sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, al-mar'u malikul linafilatihi, seseorang itu pemilik ibadah sunnahnya, artinya dia boleh kerjain kapan saja, dia boleh batalin kapan saja, kecuali kalau masuk di waktu yang dilarang, gitu kan, itu sunnah. Yang kedua, kalau wajib nggak boleh ya. Kalau wajib nggak boleh, kalau wajib nggak boleh. Jadi kita harus ada udzur syar'i, keluarin angin misalnya, kita teringat nggak punya wudu, nah itu baru. Tapi sholat sunnah boleh saja, termasuk boleh kalau kita dipanggil oleh orang tua. Sementara kita sholat sunnah boleh kita batalin. Perempuan lagi puasa sunnah, suaminya ajak berhubungan biologis, itu boleh dibatalin sama dia. Itu kan sunnah, nggak ada masalah. Ya, kemudian berhubungan dengan masalah alarm, alarm boleh dimatikan. Jadi ulama membahas dalam bab sholat, bolehnya seseorang yang menghilangkan sesuatu yang menyibukkan dia dalam sholat. Lagi bunyi HP-nya dimatikan sama dia, nggak usah batalin sholatnya, ya. Asal jangan jawab telepon lagi sholat, gitu kan. Jadi intinya diambil, dipencet atau dipencet di kantong, itu nggak ada masalah dalam Islam, ya, nggak ada masalah. Bahkan ada sahabat dikatakan dia sakit flu berat, gitu kan, sahabat ini, dan berlendir, dia bingung lagi sholat gimana caranya. Lalu kata Nabi SAW, keluarkanlah ke sisi kirimu dan jangan di depanmu karena ada Allah, dan jangan di kananmu karena ada malaikat. Jadi suruh keluarkan. Jadi boleh, bagi ulama itu dianggap boleh saja dalam bab fikih sholat itu mengambil tisu atau sapu tangan mengeluarkan kotoran hidungnya, ya, gitu, atau yang mengganggu kalau dia lagi sholat, ya. Ini kalau memang betul-betul flu berat, gitu, ya. Bagaimana cara istiqomah dalam sholat agar anak tidak mencuri sholat? Lakukan dengan tumakninah, dengan ketenangan. Karena syarat diterimanya sholat salah satunya adalah tumakninah. Tumakninah itu tenang sekali, Allahu Akbar, tenang, nikmatin bacaannya, nikmatin gerakannya, atur nafasnya. Kata Nabi SAW, innama ju'ila qurratu aini fis shalah, Allah telah menjadikan ketentraman hatiku di sholat. Coba kalau antum nikmatin 2 rakaat sholat itu enak sekali, asal dinikmatin. Maka itu caranya. Karena kalau orang tidak tumakninah tenang, berarti kalau buru-buru hilang tumakninah, kan gitu. Nah ini yang lawannya, jadi harus kita datangkan, Allahu a'lam, dengan tumakninah tentunya. Apa hukumnya merokok? Ini Pak Yoyo sudah tahu, bukan saya, sudah sering ditanya. Sahkah sholat kita apabila imam sholat berjamaah masih merokok? Sudah dijelaskan gitu kan, rokok haram, nggak boleh merokok, jangan merokok. Sudah. Semua dokter, semua ulama, semua pemerintah nolak. Coba, apalagi mau argumen lebih kuat daripada itu? Ditulis, pemerintah tulis rokok bisa membunuhmu. Mau nunggu apa lagi kata-katanya? Saya nggak tahu ini merokok membaca atau nggak baca gitu.
jelas-jelas tulisannya masih dilakukan. Nggak boleh, haram. Gitu kan. Bagaimana hukumnya imam perokok kalau sholat, kalau ada imam lain pindah di tempat lain. Kalau nggak ada dan antum memang tidak punya imam lain, memang harus dan imam tempat itu, maka ulama mengatakan hukumnya masih boleh. Asal memang dia bukan merokok sambil sholat, gitu kan. Loh iya, memang dia merokok di luar sholat. Dia kan sama dengan orang berbuat dosa di luar sholatnya. Lalu dia sholat, dia ikutin rukun-rukunnya semua syaratnya, sahkan sholatnya, gitu kan. Maka selama dia di luar sholat itu lain, tapi dalam sholat nggak boleh. Cuma kalau masih dapat imam lain, alhamdulillah lebih baik. Bagaimana hukum menggerakkan tangan saat duduk iftirash atau tawarruk? Ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadisnya hasan bisa dipakai, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Syekh Albani mendhaifkan hadis ini. Tetapi saya punya cuplikan di WhatsApp yang dikirim oleh beberapa teman dari Timur Tengah. Salah satu murid Syekh Albani sekarang yang dari Mesir, beliau memberikan gambaran pengalamannya bersama dengan Syekh Albani pada saat ketemu. Jadi beliau sholat kemudian menggerakkan jarinya dengan keras. Lalu kemudian dia mengatakan, ya kalau ada yang butuh cuplikannya saya akan perlihatkan karena sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, sudah ada teks bahasa Indonesia. Maka dia bilang termasuk adabnya Syekh, walaupun beliau mendhaifkan hadis itu, dia datangi saya dan dia mengatakan, apa landasan kamu melakukan gerakan ini? Orang ini kira dia mau ditegur. Lalu kata dia, hadis Nabi SAW. Kata Syekh Albani, kalaupun kau mau ngamalkan itu, maka bukan dengan menggerak-gerakkan, tapi menggetarkannya. Dari Syekh di sini rahimahullah juga tidak menyalahkan orang yang melakukan itu. Maka saya harapkan teman-teman jangan terlalu suka vonis nih, terbawa dengan arus syaitan. Mungkin antum selamat dari goda syaitan masalah riba, masalah zina, tapi masuk ke dalam masalah pribadi muslim ini luar biasa. Sampai kalau ada yang menggerakkan jari seperti sudah berbuat perbuatan ahli neraka, gitu kan. Kenapa akhi? Matanya sorot, kayaknya sudah tidak bisa berteman, ini kayaknya salah nih. Itu kan khilaf diantara ulama dan hadisnya ada, gitu kan. Untuk apa diributin masalah ini? Antum harus bedain ya, mana yang kita harus hajar, tidak boleh kita ajak ngomong, gitu kan. Kalau orang sudah dinasehatin dan dia melakukan bid'ah mukaffirah, bid'ah yang membawa dia pada kekufuran, sembah-sembah kuburan, nah itu yang tidak boleh antum berteman lagi memang. Sudah dinasihatin tetap tidak mau dengar, nah itu jangan antum ajak teman. Tapi kalau orang melakukan yang masih perselisih ini bid'ah atau tidak, apalagi ini masalah furu'iyah, kunut kalau subuh baca bismillah kerasin atau tidak, untuk apa antum ribut di masalah itu? Orang semuanya punya dalil, gitu kan? Walaupun lemah, ya haknya orang, gitu. Jangan kita main vonis di sini akhirnya dianggap salah. Ini nggak boleh teman-teman sekalian. Harus antum bedain ya. Nah, ini teman-teman kita di Indonesia karena masih baru berkembang dakwah salafiyah ini, maka akhirnya dikasih begitu, orang salah faham, gitu. Orang anggap semuanya nih, pokoknya kalau sudah dianggap ini bid'ah, ada satu syekh yang bilang berarti sudah divonis. Terus sebenarnya tidak. Di Masjid Nabawi antum kalau keliling lagi umroh, dari majelis ke majelis, pendapat ulama bisa berbeda-beda tuh. Saya berapa kali pindah dari sebuah majelis, saya tanya sebuah hukum, saya pindah majelis, saya tanya hukum, berbeda pendapatnya. Masing-masing punya dalil dalam satu Masjid Nabawi. Tapi mereka saling menghormati, dua-duanya dapat izin ngajar, gitu kan? Karena ini masih masalah furu'iyah, bukan masalah usul, masih masalah hal yang memang diperselisihkan, gitu kan? Jadi kita harus tahu teman-teman sekalian. Saya mau bertanya tentang pertemuan Ustadz sebelumnya. Mohon maaf jika tidak sesuai dengan tema hari ini. Zikir dan doa apa saja yang selalu Rasulullah SAW baca setelah selesai sholat? Ustadz pernah menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW membaca istighfar hanya 3 kali setelah selesai sholat. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan Rasulullah SAW selalu beristighfar dalam sehari itu 70 kali? Jadi tidak bentrok. Khusus habis sholat istighfarnya Nabi hanya 3 kali dan lafadznya hanya astagfirullah, 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 titik. Enggak ada azimnya, enggak ada wali-walidayya, enggak ada semuanya itu. Dan kita harus menjadi pengikut Rasulullah yang benar-benar ngikutin beliau. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menukil dari saya apa yang telah didapatkan dari saya. Nabi habis sholat, astagfirullah, astagfirullah, tidak usah bilang lagi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Itu memang ada istighfarnya, tapi tidak dibaca habis sholat. Nabi sudah tentukan lafadznya, tempatnya, waktunya, jangan diubah, jangan ditambah. Subhanallah habis sholat 33, jangan baca 35. Emang sudah ditentukan jumlahnya. Jadilah pengikut Rasulullah yang sejati, emang ngikutin begitu. Kita tidak lebih penting dari Nabi.
Jangan bilang Nabi istighfar satu hari 70 sampai 100 kali. Oh saya bisa 1000 kali. Biar mampu 1000 kali, Nabi cuma 100 kok, selesai. Lakukan 100 tapi tinggal jaga kualitasnya. Dan yang paling penting kata Nabi SAW adalah amal yang paling Allah cintai adalah amal yang sedikit, bukan sedikit ya, amal yang rutin dijaga walaupun tidak banyak kuantitasnya, jadi artinya bukan sedikit tapi dia juga ada, tapi dijaga sama dia, itu lebih baik. Istighfar 100 kali tapi rutin tiap hari, itu lebih baik daripada 1000 kali tapi cuma sekali, kan gitu. Kalau masalah menyebutkan 70 kali itu sehari. Dalam hadis dikatakan, kata Nabi SAW, beristighfarlah kepada Allah karena saya sendiri beristighfar dan bertobat pada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Tapi ini lepas dari masalah zikir habis sholat gitu. Ustaz, jika misalnya tertidur pada saat sholat subuh, bolehkah sholat pada pukul 7 ke atas? Boleh. Tetap malah harus kerjain, tidak boleh. Ini kan termasuk udzur ya, karena ketiduran. Tetap dikerjakan. Jam berapapun Anda bangun, kerjakan. Sama dengan lupa, dikerjakan kapan ingat. Hadis Bukhari berbunyi, kata Nabi SAW, siapa yang lupa sholat dia kerjakan kapan dia teringat. Ustaz, saya merasa sholat lebih khusyuk kalau sholat sendirian daripada sholat berjamaah dengan imam yang bacaannya cepat dan tidak tumak nina. Bagaimana menurut Ustaz? Apakah saya salah dalam hal ini? Tidak salah ya. Kalau Anda merasa lebih khusyuk, tidak salah. Tapi bukan berarti Anda meninggalkan sholat jamaah gitu kan. Kalau Anda mendefinisikan saya lebih khusyuk sendirian daripada sholat dengan imam yang cepat bacaannya, itu benar. Berarti memang Anda bisa lebih tenang mengatur bacaan. Tapi bukan ini dibawa kepada kasus kalau gitu saya nggak usah berjamaah, sholat sendiri lebih baik, nggak bisa. Gitu kan? Karena memang sholat berjamaah dianjurkan dalam Islam walaupun imamnya cepat gitu kan. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ada dua yang saya angkat. Yang pertama adalah beliau mengatakan siapapun yang menjadi imam, kalau kalian menjadi imam terhadap satu kaum, maka ringankanlah sholat itu. Karena sesungguhnya dalam sholat itu ada wanita, ada orang tua, ada orang yang punya hajat, ada anak-anak. Memang disuruh ringankan, tapi bukan berarti buru-buru sholatnya gitu kan. Tetap dengan tumak nina tapi bacaannya yang sederhana, tidak baca panjang-panjang gitu kan. Dan riwayat yang kedua, riwayat Bukhari, pernah Mu'adz bin Jabal waktu mengimami kaumnya, kemudian ada satu anak muda masuk kan di dalam masjid mau ikut sholat, ternyata Mu'adz baca panjang sekali riwayat ayatnya sampai anak muda ini berhenti sholat terus sholat sendiri lalu keluar dari masjid. Setelah sholat dilaporkan kepada Mu'adz oleh jemaah yang lainnya, Mu'adz mengatakan anak muda itu munafik. Terdengarlah berita ini kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW malah menegur Mu'adz, mengatakan, wahai Mu'adz, mana kamu dari sabbihisma rabbikal a'la, gitu kan? Mana kamu dari surah-surah yang pendek? Apakah kamu ingin menyebarkan fitnah, wahai Mu'adz? Karena orang masih punya hajat, gitu kan? Jadi Anda tetap sholat berjamaah, masalah nanti Anda sholat sunnah, Anda boleh lama-lama, nggak ada masalah. Jadi kalau masalah Anda merasa lebih khusyuk, itu memang umumnya sholat sendiri kita kan bisa ngatur, lama ruku, lama sujudnya, itu biasa saja terjadi. Bolehkah membaca 2 kali atau 3 kali dalam setiap rakaat? Misal setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Boleh. Membaca dalam satu rakaat beberapa surah boleh. Nabi SAW contohkan itu. Bolehkah kita membaca tasbih sebanyaknya saat ruku dan sujud atau hanya 3 kali saja? Batas maksimal adalah 10 atau 11 kali. Dalam riwayat kita harus tetap ada dalilnya ya. Jadi Nabi SAW mewajibkan membaca sekali tasbih pada saat ruku dan sujud dan menyunnahkannya 3 kali dan beliau mengerjakan sendiri pribadi 10 sampai 11 kali. Maka ulama mengatakan batas maksimal adalah yang dikerjakan Nabi SAW, penentuan 10 sampai 11 kali. Saya punya adik laki-laki yang sangat nakal dan sering marah jika diberi nasihat oleh orang tua. Tapi jika saya ajak sholat, alhamdulillah dia masih mau. Belakangan saya lihat bahwa di badannya ada tato. Apakah saya tetap harus ajak dia sholat walaupun sholatnya tidak sah? Mohon petunjuk. Dari mana ini dikatakan orang kalau bertato sholatnya tidak sah? Nggak ada hubungannya itu. Tato memang dosa, dia lakukan tato di badannya. Tapi kalau dia sudah taubat, afdalnya dibersihkan. Tapi kalau orang sudah taubat sementara dia bersihkan tatonya, dia berusaha, maka tidak ada masalah. Gitu kan? Dia melanggar dengan tatonya tapi sholatnya tetap sah karena tidak masuk dalam pembatalan sholat orang bertato. Pernah gak antum dapatin dalam buku fikih ya, seperti kalau keluar angin, kalau buang air besar, tato masuk gitu kan? Kalau punya tato berarti sholatnya batal? Enggak ada gitu. Kapanlah kita harus berdiri ketika iqamah? Di awal iqamah atau di kalimat qad qamatis shalah, atau setelah iqamahnya selesai? Mana yang lebih afdal? Sama saja.
Ya, jadi kalau tidak ada keterangan maka kita insya Allah masih terbuka ya. Setahu saya tidak ada hadis yang menjelaskan nanti kalau qad qamatis shalah baru berdiri atau di awal iqamah atau di akhir iqamah. Intinya kalau sudah iqamah dianjurkan untuk siap-siap untuk sholat. Apabila kita tahu bahwa dia pencuri dan dia menjadi imam sholat, apakah kita boleh menjadi makmumnya? Kalau jelas-jelas dia pencuri, lebih baik jangan sholat di belakangnya. Karena tadi saya sudah bilang, curi dan zina itu dua dosa yang mengeluarkan iman. Kan itu. Jadi ulama mengatakan kalau khusus masalah sholat tidak boleh sholat di belakang pencuri dan pezina. Ini tidak dibolehkan. Sementara ulama masih membahas tentang hal-hal yang lain. Seperti kemarin waktu ada orang tanya apa hukumnya kalau imamnya merokok misalnya. Atau imamnya mungkin mabuk, pernah mabuk. Kemudian dia sholat tapi dalam sholat dia tidak mabuk. Lalu kita terpaksa jadi imam makmum di belakangnya. Maka ini ulama masih mentoleransi. Gitu kan? Bukan berarti menghalalkannya. Tetapi kalau mencuri sama berzina ini umumnya mereka melarang untuk menjadi makmum di belakangnya. Allahu a'lam. Bila anak sedang sakit, selalu rewel dan ingin selalu nempel pada ibunya, tidak mau dilepas, sholatnya bagaimana? Sedangkan dia selalu menangis bila dititipkan ke suami atau orang tua. Bisa sholat sambil digendong. Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Kalau Nabi SAW pernah menggendong cucunya Umamah, ya, perempuan anaknya Zainab radhiyallahu anha. Lalu kemudian Nabi SAW menggendongnya sambil sholat. Pada saat Nabi mau ruku diletakkan di depan sejadah, gitu kan? Lalu kemudian beliau sholat seperti biasa, berdiri rakaat kedua digendong lagi. Sampai Imam Bukhari menulis bab khusus tentang hukum menggendong bayi atau anak sementara sholat. Jadi nggak ada masalah. Dan juga boleh mempercepat sholat. Dalam arti kata di sini memilih surah-surah yang pendek. Kalau orang Indonesia nggak usah diajarin. Sudah ahlinya, gitu kan? Inna atayna wal asri, inna atayna wal asri. Baiklah, jadi baca surah-surah pendek gitu kan. Karena Nabi SAW pernah jadi imam gitu kan. Kemudian beliau mempercepat sholatnya. Biasanya beliau baca surah-surah panjang, ini jadi surah pendek. Selesai salam kata para sahabatnya, Rasulullah tidak seperti biasanya. Kok sholat anda sekarang lebih pendek? Kata Nabi SAW, tadi saya dengar tangisan bayi di saf perempuan. Maka saya mempercepat sholat saya, khawatir ibunya terganggu gara-gara itu. Itu adabnya memang kan itu. Jadi ini bisa dilakukan, Allah alam. Bagaimana cara saat kita batal wudu dalam sholat berjamaah pada pertengahan dan posisi anak di tengah saf, keluar dari sholat, minta jalan dengan orang-orang di sekitar kita lalu keluar berwudu. Nggak boleh lanjutin sholat sementara tidak punya wudu, ya, karena ini memang dilarang di dalam hadis. Allah tidak terima sholat yang tidak bersuci, berarti dilarang gitu kan, tidak boleh. Tadi sebelum sholat maghrib, setelah sholat qobliyah, saya memperhatikan Ustadz berdoa menengadah tangan. Mohon di-share Ustadz doanya. Rahasia dong ini. Doa itu kan curhat sama Allah, masa mau dibongkar-bongkar gitu. Mau tahu bocorannya? Yang bertanya aja ya. Jadi doa itu ada dua macam. Ada doa yang sifatnya doa ini memang rutin. Sudah Nabi SAW ajarkan. Seperti kita bilang Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW, sudah umum. Saya kadang-kadang gemar mengumpulkan doa yang semua dimulai dengan Rabbana. Di Al-Quran saya keluarin gitu kan. Seperti misalnya Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta ma lidh dhalimin min ansar, Rabbana Rabbana Rabbana, semua ada banyak tuh. Mungkin ada lebih dari 30-40 doa. Ini doa yang kita panjatkan. Kadang-kadang kita mungkin bukan tidak ada hajat ya, tapi bukan hajat khas kita di situ. Kita amalkan karena Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Nabi SAW amalkan kita. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua ini hajat. Nah ini bebas. Hajat antum apa gitu? Sampaikan kepada Allah SWT. Yang penting syaratnya agar doa kita bisa diterima yang pertama harus diikuti dengan keikhlasan. Berdoa bukan karena ingin dipuji oleh orang di sebelah kita. Memang betul-betul butuh hajat dengan Allah. Ikhlas. Yang kedua, yakin Allah terima. Kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan yakin Allah akan terima. Yang ketiga, nggak boleh minta yang haram. Tidak boleh makanan dan pakaiannya juga haram. Kata Nabi SAW, seseorang yang berantakan rambutnya, kotor bajunya, gitu kan? Kemudian tidak pakai alas kaki, berdoa kepada Allah di langit, mengatakan ya Allah kasih, ya Allah kasih. Bagaimana Allah kasih? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tidak dikasih. Yang keempat, tidak tergesa-gesa.
Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Seseorang pasti diterima doanya sama Allah selama tidak tergesa-gesa. Ucapannya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Atau apa yang diucapin gitu. Kemudian juga tidak tergesa bisa minta jawaban. Kata Nabi SAW, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu walam yustajabu li fatarakat du'a. Dia bilang saya sudah berdoa belum ada jawabannya, maka dia tinggalkan doa. Itu buru-buru, tergesa-gesa. Kita panjatkan proposal kepada Allah. Bawahan di kantor minta dinaikin gaji sama dirutnya. Tulis permohonan, masukkan ke ruang direktur. Kira-kira apa yang antum lakukan setelah itu? Nunggu atau gebrak-gebrak pintu dirut? Nunggu. Nggak mungkin, mana proposal saya, permintaan, nggak mungkin, mana berani, dipecat dari kantor. Allah udah kasih kita badan, udara, mata, macam-macam nikmatnya banyak gitu kan. Hanya minta ini terus belum dikasih, protes. Sabar, gitu kan. Allah lebih tahu. Makanya ulama bilang kalau kita berdoa sama Allah, Allah lebih tahu kapan dikasih, kenapa dikasih, sebesar apa dikasih, dan kapan dikasih. Terserah Allah itu. Bukan kita yang atur, itu Allah SWT yang atur. Udah sampaikan, selesai. Dan luar biasanya kalaupun belum kita lihat jawabannya, tetap saja kita berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya pribadi ada hajat-hajat tertentu yang saya fokus gitu. Di antaranya adalah ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau ini antum minta di-sharekan gitu kan. Ada hadis Nabi SAW, manusia ada 4 golongan. Yang paling afdal, yang paling luar biasa adalah yang Allah kasih ilmu dan harta. Lalu dia habiskan ilmunya dan hartanya di jalan Allah. Diinfakkan, diajarin ilmunya. Infak hartanya, diajarin ilmunya. Ini orang yang paling afdal di sisi Allah SWT. Datang golongan kedua, orang yang Allah kasih ilmu tanpa harta. Tapi dia lihat golongan pertama dan dia bilang, ya Allah, dengan ilmunya ya, kalau saya punya harta seperti orang itu saya akan buat sama. Artinya saya akan pergi haji, hajikan orang, saya akan bangun masjid, saya akan bangun ini. Begitu niatnya. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Mereka sama pahalanya. Tapi golongan ini golongan kedua. Ada golongan ketiga yang Allah kasih harta tanpa ilmu. Kaya tapi nggak tahu halal haram. Nggak tahu harus diapain hartanya. Lalu dia habiskan hartanya di jalan kemaksiatan. Foya-foya, bangun diskotik, macam-macam, bioskop, karaoke, beragam macam maksiat. Datang golongan keempat, paling bobrok nih. Nggak ada ilmu, nggak ada harta. Masalahnya bukan dia lihat golongan pertama sama kedua, golongan ketiga nih. Dia bilang kalau saya punya harta, saya akan buat seperti orang ini, bangun diskotik, bangun bar. Apa kata Nabi SAW? Fahuma, keduanya ini 3 dan 4, fi wazri sawa, di dosa sama. Udah goblok, bodoh, miskin gitu kan. Ini bahasanya begitu, bukan individu ya, tapi luar biasa gitu. Yang dicontohin orang maksiat kepada Allah SWT. Kalau saya pribadi selalu saya berdoa begini, ya Allah, karuniakanlah saya ilmu dan harta secara pribadi gitu kan. Kemudian buatlah saya menyelesaikan dan mengeluarkan semua di jalan Allah. Jadi saya minta agar dijadikan golongan yang pertama ini. Ini bocorannya. Satu aja ya. Masih banyak yang lain tapi nanti. Saat Imam Bukhari mau menulis hadis Nabi, Imam Bukhari sholat 2 rakaat sebelum menulisnya. Sholat apakah itu? Ulama lebih cenderung mengatakan ini adalah Imam Bukhari mencari waktu sholat yang dibolehkan. Umumnya pendapat yang paling kuat mengatakan Imam Bukhari mencari masjid dan sholat tahiyat masjid. Umumnya, ini pendapat yang lebih kuat, gitu kan? Ada juga sebagian mengatakan Imam Bukhari mengerjakan sholat sunnah wudu. Jadi beliau kalau terima hadis, beliau wudu, lalu beliau mengerjakan sholat sunnah wudu dan minta sekalian petunjuk sama Allah apakah hadis ini sahih atau tidak. Ini 2 pendapat yang paling kuat, tahiyat masjid atau sholat wudu. Tapi tidak ada sholat baru yang dikerjakan oleh beliau, rahimahullah. Pertanyaan kedua, apakah tawarruk hanya tahiyat akhir jika rakaat sholat lebih dari 2 sehingga tidak berlaku untuk sholat yang hanya 2 rakaat? Ini khilaf panjang di antara ulama ya. Tawarruk itu perlu anda ketahui dan sudah pernah saya jelaskan di bab sholat kita. Ada warak itu artinya bokong. Ya, jadi dibahasakan duduk tawarruk, maksudnya duduk sambil bokong kita tersentuh di tanah. Kan gitu yang sering kita kerjakan di tahiyat akhir gitu. Nah pertanyaan tadi, apakah tawarruk itu dikerjakan di rakaat kedua atau umum semuanya? Saya sudah pernah jelaskan kan.
Yang paling kuat Allah alam, kalau saya simpulkan rajih, saya tidak ulangi lagi masalah ini karena panjang lebar. Yang jelas duduk yang paling kuat pendapat itu, walaupun semua benar, kita tidak bisa salahin ya, karena masing-masing punya riwayat. Tapi yang saya pernah telusuri dan saya pelajari satu persatu, saya temukan ternyata riwayat yang paling kuat adalah duduk tawarruk itu dikerjakan kalau lebih dari 2 rakaat. Lebih dari 2 rakaat. Kalau setiap rakaat kedua, baik itu tahiyat akhir atau bukan, seperti subuh misalnya, atau tahiyat kedua di duhur, tetap saja Nabi SAW kerjakan dengan iftirash. Apa itu iftirash? Menduduki telapak kaki kiri kita, gitu kan? Jadi kalau sholat subuh pun dalam pendapat yang kuat ini adalah tetap duduknya iftirash, bukan tawarruk. Tawarruk dikerjakan setiap lebih dari 2 rakaat. Seperti kalau rakaat ketiga di maghrib atau rakaat keempat di duhur, asar dan isya. Allah alam. Bolehkah membaca surah yang sama di sebuah rakaat? Misal membaca Al-Ikhlas karena menyukai surah tersebut? Setahu saya sebaiknya jangan. Ya. Dianjurkan untuk memvariasikan, karena contoh dari Nabi SAW divariasikan. Tapi bolehkah di setiap rakaat kedua saya membaca Al-Ikhlas? Boleh kalau itu. Karena ada pernah sahabat sering kali membaca di rakaat keduanya Al-Ikhlas. Rakaat pertama diacak sama dia. Lalu dilaporkanlah oleh makmum-makmumnya, ya Rasulullah, orang ini kalau sholat selalu di rakaat kedua Al-Ikhlas. Ditanya, kenapa kau baca itu? Tapi ini sholat yang berbeda ya. Jadi sholat subuh misalnya di rakaat kedua Al-Ikhlas, nanti sholat maghrib juga yang suara Al-Ikhlas, rakaat kedua isya Al-Ikhlas, tapi rakaat pertama diacak sama dia. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau baca begitu? Kata sahabat tadi, karena saya mencintai surah itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada masalah, gitu kan? Jadi tidak ada masalah, karena dia suka membaca surah itu. Tapi nggak boleh dalam satu sholat semuanya sama, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini masih banyak surah lain, kenapa malas baca? Gitu.